Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Katsir Tirmizi Rahman dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 1B, Institut Agama Islam Negeri Manado, tahun ajaran 2020-2021. NIM 2011-2039. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang pedoman penulisan tugas akhir karya ilmiah. Bagian pertama, pengertian. Tugas akhir adalah atau karya ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar dalam jenjang akademik di perguruan tinggi. Skripsi adalah tulisan atau karya ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian sesuai dengan prinsip dan kaidah metodologi ilmiah serta berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang berlaku untuk memperoleh gelar akademik sarjana. Bagian 2. Proposal skripsi. Proposal skripsi harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Poin yang pertama, sampul dan proposal skripsi. Mencakup judul, ungkapan, skripsi diajukan untuk diseminarkan dalam sidang proposal skripsi dalam program studi. Pilih sesuai dengan program studi Anda pada IAIN Manado. Kemudian di bawahnya terdapat logo IAIN Manado, nama penulis dengan menyebut NIM, di bawahnya dibubuhi, ditulis tersusun dari mulai nama prodi, nama fakultas, dan Institut Agama Islam Negeri Manado. Tempat dan tahun pengajuan dengan menulis angka tahun Hijriah dan Masehi. Poin berikut, judul proposal skripsi bisa terdiri dari dua unsur, yaitu unsur utama dan anak judul. Jika proposal skripsi terdiri dari dua unsur tersebut, maka judul utama diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman 14, sedangkan anak judul diketik dengan huruf Times New Roman 12. Anak judul dalam kurung biasa diketik di bawah judul utama. Semua unsur yang ada dalam halaman sampul diketik satu spasi. Jarak antara ungkapan proposal skripsi dengan logo dengan peneliti yang diawali dengan kata oleh, dan seterusnya disesuaikan dengan contoh sampul simetris terlampir. Logo IAIN Manado berdiameter 4 cm, batas tepi atas, tepi bawah, dan tepi kiri sampul berjarak 4 cm, sedangkan batas tepi kanan sampul berjarak 3 cm. Berikutnya, latar belakang masalah. Pada bagian ini, penulis mengungkapkan sejarah dan latar belakang, beserta berbagai persoalan yang berhubungan dengan masalah, baik secara teoritis normatif maupun empiris informatif, serta menjelaskan dan menekankan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti. Berikutnya, identifikasi dan bantuan dan batasan masalah. Pada bagian ini, penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam narasi latar belakang yang telah memiliki keterkaitan dengan penelitian berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang diasumsikan termasuk dalam cakupan penelitian. Kemudian, dilakukan reduksi fokus kajian dengan melakukan pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas dan tegas, sehingga dapat diklasifikasi antara masalah yang dipilih dan masalah yang tidak dipilih dalam penelitian. Kalimat yang digunakan pada bagian ini adalah kalimat deklaratif yang bersifat deskriptif problematik. Rumusan masalah. Pada bagian ini berisi pernyataan-pernyataan secara eksplisit tentang masalah yang hendak dijawab dalam penelitian yang dilakukan. Kalimat digunakan dalam bagian ini adalah kalimat interrogatif. Tujuan penelitian. Pada bagian ini memuat maksud dilakukannya penelitian dan dirujukan kepada masalah yang telah dibatasi dan atau yang telah dirumuskan.
Tujuan penelitian adalah untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Kegunaan penelitian. Pada bagian ini berisi penjelasan berkenaan nilai dan manfaat dari hasil penelitian, baik secara sisi teoritis maupun dari sisi praktis, baik untuk peneliti maupun institusi. Definisi operasional. Pada bagian ini penulis menjelaskan pengertian tentang definisi-definisi dasar yang digunakan, yang pada umumnya tercantum dalam narasi berjudul penelitian. Berikutnya, penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini diidentifikasi dan ditabulasi penelusuran terkait skripsi, tesis, dan disertasi, maupun artikel yang dipublikasi di jurnal terindeks atau bereputasi, dan hasil-hasil penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan proposal. Berdasarkan pemetaan riset-riset terdahulu, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan dengan melihat pada aspek persamaan dan perbedaan. Kerangka teori. Pada bagian ini memuat keterangan tentang penyusunan sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Metode penelitian. Pada bagian ini memuat penjelasan terkait metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Berikutnya, sistem sistematika pembahasan. Bagian ini berisi penjelasan berkenaan dengan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga dapat diketahui kohesi dan koherensi penyusunan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sistematika pembahasan memuat alur dan rangkaian penulisan bab per bab, beserta subbabnya masing-masing secara ringkas. Poin terakhir, daftar kepustakaan sementara. Bagian ini berisi daftar judul-judul karya maupun data lapangan seperti buku, jurnal, atau berita baik media cetak maupun elektronik. Karena bersifat sementara, maka tidak menutup kemungkinan adanya tambahan sumber kepustakaan, atau boleh jadi pengurangan sumber yang telah tercantum pada penelitian selanjutnya. Daftar kepustakaan harus menunjukkan literatur yang mutakhir, baik buku yang ditulis oleh tokoh yang otoritatif, artikel jurnal bereputasi dan terindeks, dan hasil riset yang bereputasi. Bagian 3, isi skripsi. Poin pertama, skripsi terdiri dari bagian depan, bagian substansi, dan bagian belakang. Bagian depan terdiri dari sampul depan, sampul dalam, pernyataan keaslian, persetujuan pembimbing skripsi, lembar pengesahan, pedoman transliterasi, moto jika dianggap perlu, abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, Inggris atau Arab, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan singkatan jika ada. Bagian substansi terdiri dari A. Pendahuluan. Pada prinsipnya sama dengan isi proposal skripsi nomor 1-9, hingga dimungkinkan terjadi penyempurnaan sesuai dengan perkembangan penelitian atau perubahan dikarenakan adanya data tambahan atau literatur yang lebih mutakhir. Pokok bahasan sesuai jenis dan pendekatan penelitian, dan harus koheren dengan masalah-masalah yang dirumuskan di bagian pendahuluan. Pada bab 2 membahas tentang landasan teori. Bab 3 disesuaikan dengan model penelitiannya. Jika penelitian kepustakaan, library research, maka pada bab 3 membahas tentang teori lanjutan. Adapun jika penelitian lapangan atau field research, maka pembahasannya mengenai metodologi penelitian. Bab selanjutnya adalah analisis atau hasil penelitian
yang merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan, yang didukung oleh data yang sekaligus analisis dengan menggunakan teori yang relevan. Dan C. Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang atau rekomendasi. Terakhir, bagian belakang terdiri dari daftar pustaka, glosarium jika ada, dan lampiran jika ada. Bagian 4. Bagian depan skripsi. Sampul depan skripsi berwarna disesuaikan dengan fakultas masing-masing, mencakup judul skripsi, ungkapan, skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam program studi, diisi dengan sesuai nama prodi, pada IAIN Manado, kemudian di bawahnya logo IAIN Manado, nama penulis dengan menyebut NIM, di bawahnya ditulis tersusun dari mulai nama prodi, nama fakultas, dan Institut Agama Islam Negeri Manado. Tempat dan tahun pengajuan dengan menulis angka tahun. Judul skripsi bisa terdiri dari 2 unsur, yaitu judul utama dan anak judul. Jika judul skripsi terdiri dari 2 unsur tersebut, maka judul utama diketik menggunakan huruf Times New Roman 14, sedangkan anak judul diketik menggunakan huruf Times New Roman 12. Anak judul dalam kurung biasa diketik di bawah judul utama. Semua unsur yang ada dalam halaman diketik 1 spasi. Jarak antara ungkapan skripsi dengan logo adalah 3 spasi dan setelahnya juga demikian. Nama peneliti yang diawali oleh kata oleh dan seterusnya disesuaikan dengan contoh sampul simetris yang terlampir. Logo IAIN Manado berukuran 3 cm. Batas tepi atas, tepi bawah, dan tepi kiri sampul berjarak 4 cm. Sedangkan batas tepi kanan sampul berjarak 3 cm. Unsur-unsur yang ada pada sampul dalam sama dengan unsur-unsur yang ada pada sampul depan. Halaman persetujuan pembimbing berisi kalimat skripsi berjudul yang ditulis oleh ini telah disetujui pada tanggal, bulan, dan tahun. Kata oleh serta nama pembimbing. Halaman pengesahan pengujian skripsi berisi kalimat skripsi berjudul yang ditulis oleh nama peneliti telah diperbaiki sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji skripsi. Kemudian disebutkan nama-nama penguji tertutup pada tanda tangan sebagai bukti persetujuan skripsi tersebut dapat diajukan dalam ujian terbuka. Berikutnya, halaman kata pengantar. Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada individu atau lembaga atas selesainya penulisan skripsi. Kemudian, yang kelima, abstrak skripsi. Abstrak skripsi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, Arab atau Inggris. Abstrak memuat sekurang-kurangnya latar belakang masalah, rumusan masalah, pendekatan, teori dan metode yang digunakan, dan hasil atau kesimpulan penelitian dalam 1 paragraf. Abstrak skripsi tidak boleh lebih dari 250 kata dan hanya 1 halaman dengan 1 spasi. Kata kunci pada abstrak skripsi dengan jumlah 3-5. Yang keenam, pernyataan keaslian skripsi. Pernyataan keaslian berisi pernyataan penulis bahwa skripsi adalah hasil penelitian penulis sendiri yang harus ditandatangani oleh penulis di atas materai 6000. Yang ketujuh, bagian 7, jumlah halaman proposal dan skripsi. Jumlah halaman proposal skripsi minimal 20 halaman. Jumlah halaman substansi atau isi skripsi minimal 60 halaman. Dengan spasi 1,5, jenis huruf Times New Roman 12, kertas HVS ukuran A4 70 gram yang berwarna putih, serta jenis catatan kaki atau footnote Times New Roman nomor 10.
Skripsi yang berbahasa Arab menggunakan jenis huruf tradisional Arabik 14 dengan spasi tunggal atau spasi dengan jenis huruf tradisional Arabik 14 sama jaraknya dengan spasi 1,5 dengan jenis huruf Times New Roman 12 dalam bahasa Indonesia. Transliterasi Arab Indonesia menggunakan jenis huruf Times New Arabic 12. Bagian 8. Nomor halaman. Halaman bagian depan skripsi menggunakan angka Romawi kecil. Perhitungan dimulai dari halaman sampul dalam tetapi tidak diberi nomor. Halaman bab pendahuluan dan seterusnya diberi nomor dengan angka Latin 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada halaman judul bab, nomor halaman tidak dicantumkan tetapi tetap dihitung. Nomor halaman ditulis dengan di bagian atas kanan 1,5 cm dari teks. Pola penomoran. Nomor bab dengan angka Romawi, subbab dengan huruf besar, anak subbab dengan angka Latin, bagian anak subbab dengan huruf kecil. Untuk bagian selanjutnya dengan angka Latin yang diikuti tutup kurung, berikutnya dengan huruf kecil yang diikuti tutup kurung. Pola penomoran tersebut dapat dilihat sebagai contoh berikut. Penomoran tabel atau gambar disesuaikan dengan nomor bab, diikuti dengan nomor unit, tabel atau gambar, dan ditulis dengan angka Latin. Tabel diberi judul yang terletak di atasnya dengan jarak 1 spasi. Gambar diberi judul yang terletak di bawahnya dengan jarak 1 spasi. Tabel atau gambar yang lembarnya lebih luas bisa dilipat sesuai dengan luas halaman naskah. Yang ke-9, referensi dan daftar pustaka. Semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan proposal dan skripsi harus dicantumkan dalam bibliografi atau daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama pengarang, titik, judul buku yang dicetak miring, titik, tempat penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, dan diakhiri dengan tahun penerbitan. Nama pengarang diawali dengan nama yang paling belakang dari pengarang yang bersangkutan. Daftar pustaka diurut berdasarkan huruf pertama dari nama belakang pengarang jika ada. Urutan abjad pengarang yang berasal dari Arab yang dimulai dengan huruf Al, misalnya Al-Ghazali, maka entry nama yang berada di depan adalah Ghazali berdasarkan abjad G, sedangkan Al berada di belakang. Daftar pustaka diberi nomor halaman sebagai lanjutan dari halaman substansi. Daftar pustaka sebaiknya diklasifikasikan berdasarkan jenisnya: buku, artikel, jurnal, sumber internet, sumber lisan, atau wawancara. Skripsi yang disusun diharuskan merujuk artikel-artikel dalam jurnal yang ada di YIN Manado sesuai dengan bidang keilmuannya. Jumlah referensi jurnal yang terakreditasi nasional maupun internasional bereputasi yang wajib dirujuk untuk penyusun skripsi minimal 10 jurnal. Aplikasi referensi dan citasi harus menggunakan Mendeley atau Zotero. Ke-10, bagian 10, bahan yang dapat dipertimbangkan dimasukkan dalam lampiran adalah semisal teks yang dianggap penting akan tetapi tidak cukup panjang, atau teks diperoleh dari sumber lisan. Catatan kaki harus diberi nomor penunjukan kepada lampiran yang dimaksud. Yang 11, daftar riwayat hidup. Riwayat hidup harus dicantumkan pada halaman terakhir tanpa diberi nomor halaman. Isi riwayat hidup ditekankan pada latar belakang pendidikan, pekerjaan yang memiliki hubungan dengan penulisan skripsi, pengalaman akademik, dan publikasi yang dihasilkan.